Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid selaku pengempu mata kuliah Etika Profesi. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Etika Berbisnis Masyarakat Madura. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai masyarakat Madura dan ciri-ciri dari masyarakat Madura. Untuk etos kerja masyarakat Madura dan peluang bisnis untuk para investor akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Masyarakat Madura. Madura merupakan sebuah pulau yang masuk dalam wilayah Jawa Timur. Secara mayoritas, kebanyakan orang mengenal masyarakat Madura sebagai kelompok yang sangat terbuka dalam mengungkapkan perasaan mereka, spontanitas, ekspresif, dan cenderung ekstrem. Madura dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu ulama atau kiai dan non-ulama atau masyarakat biasa. Sudah menjadi karakter orang Madura untuk berhasil menjadi kaya harus berani berpetualang, sedangkan karakter negatifnya adalah tidak bertata krama, kasar, terbuka, dan familiar terhadap kekerasan keputusan untuk terjun dan memilih profesi sebagai seorang wirausaha didorong oleh beberapa kondisi. Antara lain, pertama, orang tersebut lahir atau dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi yang kuat di bidang usaha. Kedua, orang tersebut berada dalam kondisi yang menekan sehingga tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain menjadi wirausaha. Yang ketiga, seseorang yang memang mempersiapkan diri menjadi pengusaha. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri masyarakat Madura. Ciri-ciri masyarakat Madura digambarkan sebagai sosok individu yang ulet dan pekerja keras. Tipologi ini bukan hanya masyarakat Madura tetapi juga masyarakat Padang yang ada di perantauan. Masyarakat tersebut menganggap bisnis adalah sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Kadang perilaku orang Madura dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional karena keberaniannya untuk mengambil resiko sebagai pengusaha. Selanjutnya, kelompok pengusaha Madura memiliki tingkat kemandiriannya cukup tinggi. Secara realitas suku Madura dapat dijumpai hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yakni tentang etos kerja masyarakat Madura. Menurut Rifai di sini mengungkapkan beberapa kata dalam bahasa Madura yang memiliki arti etos kerja dan hakikat karya orang Madura, antara lain yang pertama perenteng atau sangat giat, yang kedua karngekar colpe atau bekerja keras, yang ketiga nyaronin atau usaha yang diikhtiarkan, yang keempat cek acek atau bekerja keras, yang kelima pumi songenep tak apingker atau lisensi merantau, yang keenam acer lara lapar atau bekerja berpayah-payah, dan yang terakhir asal taatina asal atau tidak lupa diri. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai peluang bisnis untuk para investor. Nah, terpisah dari Pulau Jawa bukan berarti Pulau Madura tidak mandiri atau wilayah yang memiliki 4 kabupaten di sini tengah berkembang baik dari sektor pariwisata, pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi. Penduduk Pulau Garam ini terkenal dengan jiwa bisnis yang kuat. Tidak heran bila kita bisa menemui banyak warga daerah wilayah ini yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian mereka hidup bersama dengan kelompoknya atau telah membaur dengan penduduk asli suatu daerah tersebut. Jiwa bisnis itulah yang lantas memengaruhi mata pencaharian mereka, yakni sebagai pedagang.
sebagai penduduk asli yang mencari peruntungan di kota lain, namun bukan berarti Madura tidak berpotensi. Justru dengan kekayaan alamnya yang masih terjaga ditambah lagi dengan kearifan lokal yang kental, menjadikan daerah Madura banyak dilirik oleh para investor. Berikut ini adalah peluang bisnis bagi para investor di daerah Madura. Yang pertama, usaha penginapan. Nah, sarana transportasi di Pulau Madura di sini menjadi lebih mudah dan hemat waktu berkat adanya jembatan Suramadu. Daerah yang paling diuntungkan dengan adanya infrastruktur ini adalah Kabupaten Bangkalan. Sebagai pintu gerbang masuk ke Pulau Garam, kota tersebut memiliki banyak potensi untuk digali. Pembisnis bisa mendirikan penginapan seperti hotel atau homestay untuk mendukung kegiatan wisatawan yang datang. Kemudian yang kedua, usaha pengelolaan tempat wisata. Objek wisata adalah aset yang dimiliki oleh Pulau Madura. Wilayah yang dikelilingi oleh laut membuatnya memiliki banyak pantai yang eksotis. Dengan menjual keindahan alamnya tersebut, investor bisa memanfaatkan peluang ini untuk membuka beragam usaha, salah satunya yakni pengelolaan tempat wisata. Yang ketiga, usaha kain tradisional. Indonesia kaya akan suku dan budayanya. Oleh karena itu, tercipta ragam kain dengan corak khas yang berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, Pulau Madura di sini memiliki batik yang khas. Sebagai pulau yang identik dengan karakter beradinya, maka batik Madura dibuat dengan motif yang lebih mencolok dan lebih menarik perhatian. Dari segi nilai, kain tradisional ini memiliki keunikan tersendiri. Apalagi kini kain tradisional sudah kian merambah kepada pasar internasional. Setelah itu yang keempat, restoran atau kuliner. Nah, jalan-jalan ke Pulau Madura kurang lengkap bila tidak mencicipi kulinernya. Ciri-ciri khas masakan dari pulau ini adalah rempah-rempahnya yang kuat, sehingga rasanya lebih gurih, melekat di lidah dan nendang. Beberapa yang terkenal hingga ke seluruh pelosok Nusantara yakni bebek sinjai, bebek oleng-oleng, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, usaha ternak sapi. Selain disebut sebagai Pulau Garam, Madura terkenal dengan julukan Pulau Sapi. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk utamanya yang tinggal di desa bermata pencarian sebagai peternak sapi. Kegemaran ini tidak hanya mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi, tetapi juga menciptakan suatu tradisi dan budaya turun-temurun. Contohnya yakni kerapan sapi dan sapi sono yang terkenal sebagai kultur khasnya. Didukung oleh pemerintah, 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis sapi. Hal inilah yang kemungkinan menarik minat para investor dan pembisnis untuk turut serta dalam budidaya ternak, khususnya sapi. Daerah ini memiliki banyak potensi untuk digali. Aneka ragam kekayaan di dalamnya dapat dikelola dengan baik sebagai suatu lahan untuk membangun usaha. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.